Hai, kali ini saya akan membuat aplikasi Numbers Trivia dengan menggunakan API dari numbersapi.com. Kemudian untuk service-nya sendiri saya akan menggunakan maksud saya akan membuat beberapa service. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan service yang paling atas, yaitu mengambil data dari internet, kemudian turunannya yaitu mengubah JSON menjadi objek model. Untuk service-service yang lainnya mungkin akan ada di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita bikin ininya apa? Project Flutter. Untuk saya sendiri menggunakan Android Studio. Bisa dilihat seperti ini tampilannya. Kemudian seperti biasa ini kita hapus saja. Oke, hapus. Kemudian kita bikin screen baru ya, bikin file dart baru untuk membuat screen baru. Untuk pembuatannya sendiri saya menggunakan stateful agar tidak perlu mengubahnya kembali jika membutuhkan animasi, karena saya tidak menggunakan state management seperti provider block untuk saat ini. Untuk namanya sendiri home screen. Terus kini kita import material dart, kemudian kita masih ada yang error ini, klik aja, kita masukin home screen, kemudian kita hapus home screen is not class. Oh ya, kita import. Oke, kemudian kita bikin tadi seperti oh ya, kita bikin ini ya, apa modelnya, model untuk menampung trivia model. Model trivia apa ya namanya ya, number trivia model. Oke, kemudian kita pakai kelasnya, kita beri nama number trivia. Oh ya, ini akan extends equitable, yang mana itu merupakan sebuah package. Untuk itu kita install dulu package-nya, yang bisa teman-teman cari dan carinya itu di mana ya, di pubdev. Nih, apa namanya, pubdev nih, equitable. Dapat. Nah, fungsi equitable sendiri yaitu adalah untuk membandingkan objek dalam Dart tanpa harus menimpa fungsi dari operator ini, sama dengan dan hashcode. Terus untuk install package sendiri ya seperti biasa di installing, kita copy aja langsung, kemudian di terminalnya
kita pastekan, kita enter. Oke, udah ada. Equatable. Kok nggak ada ya? Equatable. Oh ya, pubget. Bentar, kok belum bisa ya? Flutter pubget. Udah masuk. Ini udah masuk, cuma kok nggak bisa gitu. Bentar, kita baca readme-nya dulu. Extends equatable OE besar. Nah, maaf ya. Kemudian ini kita, oh iya, untuk mengetahui apa aja propertinya kita bisa lihat hasil dari, oh ya maaf sebelumnya screennya belum saya ubah ya. Bisa dilihat ini tadi saya jalankan flutter pub at equatable, kemudian saya extends equatable dengan nya huruf besar berjumlah. Tadi saya pakai E kecil jadi nggak jumpa package-nya. Kemudian untuk propertinya sendiri ini kita bisa lihat dari hasilnya, hasil pemanggilannya, responnya ya, berupa teks, number, font, dan type. Untuk teksnya itu string. Oh ya, saya belum ubah lagi, maaf. Ini pertama kalinya saya rekam, belum terbiasa. Nah, untuk teksnya itu berupa string, number, berupa bilangan integer, kemudian font ini true bernilai boolean, type itu bernilai string. Oke, untuk number itu saya udah coba beberapa kali, rupanya ada hasilnya yang berupa nilai seperti ini, dan ada juga boolean maupun nilai 0. Oleh karena itu nanti kita harus bisa membuat propertinya menampung nilai 0 dan double untuk properti number. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, udah di sini kita bikin final. Tadi ada teks ya, final string teks, kemudian final untuk sebuah properti yang dapat menampung boolean atau integer tidak itu bisa menggunakan tipe 6. Nah, karena ini udah termasuk dat keberapa ya, saya lupa, dan ini mengimplementasikan null safety, jadi untuk bisa menampung nilai 0 kita harus menambahkan tanda tanya di sebelah kanan tipe. Kemudian ini number, selanjutnya itu final, apa ya selanjutnya itu font, final bold
length, font, kemudian final string type. Oke, kemudian ini kita override. Nah, ini yaitu mungkin ini saya akan buat untuk penjelasan lebih lanjut penggunaan equatable ya. Ini kita kopikan aja teks. Ini adalah list untuk membandingkannya. Font type. Nah, udah dimasukin. Kemudian ini kita bikin konstruktornya. Udah. Kita bikin menggunakan cons. Font. Kenapa font nggak bisa ya? Oh, ini salah. Nah, udah. Kemudian kita udah bikin konstruktornya. Kemudian selanjutnya kita bikin konstruktor untuk mengubah JSON menjadi number trivia. Untuk itu saya akan menggunakan factory method. Untuk video mengenai factory method bisa di searching aja di channel saya, nanti akan saya bikin factory number trivia. Kita kasih nama from JSON. Kemudian kita ini kan dari file JSON-nya itu kan berupa kayak map gitu ya, map string dengan nilainya dinamik karena bisa berupa string, number, bool, dan string lagi. Oleh karena itu kita buat di sini map string, kemudian value-nya dinamik. Kita kasih nama JSON. Selanjutnya kita kasih ini, terus kita mengembalikannya menjadi konstruktor yang di atasnya. Nah, fungsi vektor ini yaitu dapat memanggil konstruktor lainnya. Tidak seperti konstruktor pada umumnya, dia tidak bisa mengembalikan nilai berupa ini konstruktor lainnya. Kemudian kita ini untuk number trivia-nya sendiri dia akan mengembalikan nilai, sabar, mungkin ini kita balikin dulu ya untuk lebih memudahkan kita. Ini kita berikan kurung kerawal. Nah, yang menandakan ini wajib diisi. Nah, return number. Nah, kan jadi enak dibaca, jadi ada penjelasannya. Oke, kemudian ini JSON. Nah, ini kan untuk teks ya. Teks kan ini map dari string yang bernama teks, jadi dia ini mengambil value dari map yang mana key-nya berupa teks. Sama seperti yang font juga. Kok teks JSON numbernya nggak ada ya? Ini seharusnya juga sih. Required. Nah,
Oke, text font sama kita panggil JSON. Kemudian key-nya apa? Key-nya itu berupa font. Kemudian tipe juga sama. Apa tadi? Tipe. Nggak perlu dihapus tadi ya. Kemudian, oh ya, JSON. Kemudian ini JSON number. Oke, ini titik koma. Selesai, kita lihat di data analysis. Oke, nggak ada error. Kemudian kita akan bikin service-nya. Untuk pembuatan service-nya kita bikin file baru ya, yang menambung service. Nah, di sini saya akan buat file lagi. Filenya apa namanya? Tadi kita akan mengambil data dari internet. Karena itu kita akan menuliskan get number trivia. Get number trivia remote. Oke. Kemudian seperti biasa kita bikin kelasnya get number trivia. Untuk pembuatan ya sendiri yaitu kan di mana ya, di API-nya sendiri itu ada beberapa fungsi untuk mengambil number trivia. Saya munculkan dulu nih. Nah, bisa menggunakan nomor yang diinginkan, bisa juga menggunakan random, bisa menggunakan math trivia, dan juga bisa menggunakan tanggal bisa. Jadi untuk penjelasannya itu seperti mana ya? Seperti ini deh. Nah, jadi saya akan menggunakan dua ya. Yang pertama random. Saya akan ngambil ini apa? Ngambilnya secara random, bilangan random, dan kemudian dengan nilai yang saya inginkan. Untuk nilai yang diinginkan itu caranya dengan menuliskan nilainya langsung seperti ini. https numbers.api.com. Berarti ada dua fungsi yang akan saya buat. Yang pertama itu get number via. Oke, yang kedua itu convert get random trivia. Kemudian untuk mengambilnya sendiri itu kita memerlukan package HTTP. Package HTTP ini ya biasa untuk itu mengambil respon
Waduh, saya belum balikin lagi ya. Ini tadi saya udah bikin. Bisa dilihat, saya bikin dua fungsi, get concrete number trivia dan get random number trivia. Nah, selanjutnya itu saya akan mengimpor atau menginstal package bernama http, yang mana fungsinya itu digunakan untuk mendapatkan respon atau memberikan request atau sebagainya deh. Seperti biasa di tadi pubdev, saya buka dulu http. Nah, nih fungsinya sendiri yaitu adalah ini, untuk mendapatkan respon. Langsung aja kita install. Kali ini saya akan install melalui YAML, pubspec YAML. Mana ya? Nah, di sini langsung pubget. Fungsinya sendiri ini untuk apa sih ya? Fungsi HTTP-nya sendiri yaitu adalah untuk mengambil ini, untuk membaca respon dari API. Oh, service get number. Oke. Kemudian ini saya akan buat lagi fungsinya get trivia from URL. Kemudian kita bikin fungsinya. Salah. Ini kita ambilnya dari apa tadi linknya ya? Nah, ini untuk lebih jelasnya. Kemudian get concrete number, kita isi parameternya number. Kemudian di sini number. Oke, titik 2. Kemudian kita bikin fungsinya. Oke, ini kita mengembalikan yang berupa apa ya? Number trivia. Number trivia. Ini juga deh, maaf. Jadi ini akan mengembalikan nilai number trivia. Number trivia. Ini juga number trivia. Kemudian ini. Wah, ini salah nih, maaf. Tetap string. Kita biar mudah kasih URL, kasih nama URL. Kemudian kita bikin ininya. Untuk responnya saya akan bikin final response get
HTTP. Nah, untuk pembuatan respon sendiri itu kita harus, ya nggak harus sih, kita biasanya sih disarankan untuk mengubahnya ya, karena untuk fungsi get sendiri ini kan takut ketimpa misalnya kita mengimport file lain yang ada fungsi getnya, jadi kita harus menginisialisasikannya biasanya sih sebagai HTTP. Nah, jadi biar tidak bentrok jika ada fungsi yang sama saat penggunaan package, karena ini kan tergolong mudah ya, get tergolong umum maksud saya. Nah, HTTP get itu perlu apa aja? Mana ya? Duh, HTTP get footer response bla bla bla. Oke, sabar. Nah, untuk HTTP GET sendiri itu kita perlu memasukkan parameter yang pertama itu adalah URL kita yang mana udah kita paskan. Jadi URL, aduh, salah. uri.paths.url. Kemudian kita masukin headersnya yaitu content type. Content type headersnya itu berupa ini ya, map ya, application JSON. Oke, selanjutnya itu kita akan mengecek kembali ya apa aja yang kurang. Dot analysis, this body might completely normal causing null. Oh, bisa mengembalikan null. Selanjutnya, oh iya, saya belum memberikan nilai returnnya. Untuk itu yang pertama saya harus memastikan respon status ya. Status code. Kok nggak ada ya? Respon status code. Oh ini, maaf. Oh wait. Berarti ini kan untuk mengambil data dari internet kita biasanya harus menunggu ya. Jadi ini kita harus ubah menjadi future. Nah, sudah. Kemudian HTTP get, sabar saya cek dulu. Respon status. Sabar, status code cannot be set as final. Why? Kenapa nggak bisa dibikin final ya?
Sabar nih, saya perbaikin dulu semua errornya. Kita baca this my completely normal cause normal to be returned. Untuk pengembalian responsnya itu berupa JSON respon number trivia. Oke, jadi number trivia via from JSON, kemudian JSON the code sabar response. Kok ini nggak bisa ya? Status code, why status code-nya not working in here? HTTP get respond nggak bener sih. Kenapa ini nggak bisa ya ngebacanya ya? Aduh, baterai saya habis. Bentar. Respon status code. Ini nih nggak bisa. Kenapa ya? See detail submit. Response ini response body. Oke. Wah, itu kita biarin dulu deh. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Get number random. Oh, oke. Masih nggak bisa. Respon status code. Apa ya salah? Oh, ya ampun. Harus titik 2. Nah, bisa kan? Kemudian ini. Nah, ini maksud tanda panah ini. Panah lebih besar itu dia kayak gini. Sama dengan kayak return gini. Nah, gitu. Sama aja. Karena ini cuma satu, disarankan menggunakan fungsi ini. Nah, selanjutnya ini kan ada if response status code 200, maka dia akan mengembalikan number trivia from JSON, yang mana ini merupakan factory method yang memanggil constructor model constructor number trivia. JSON decode ini digunakan untuk mendekode JSON agar dapat dibaca sebagai map, karena pada factory method ini yang dibaca itu adalah map. Oke, selanjutnya else kita tambahkan lagi kalau dia tidak 200 ya. Maksud status code 200 ini apa sih artinya? Nah, untuk artinya sendiri yaitu
Bisa teman-teman searching atau nanti di komen aja, saya juga lupa. Kemudian jika ini error, kita throw throw exception ya, throw exception, bisa nggak? Error. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ini, dua fungsi ini. Di mana ya, di home screen. Oke, kita bikin scaffold body column main axis alignment. Ini mungkin kita akan buat dua tombol dengan satu teks di atasnya. Jadi saya akan menggunakan kolom. Kemudian children. Nah, yang pertama itu teks. Teksnya sendiri itu, sabar. Terus bikin ini apa? Number trivia. Kita bikin number trivia-nya dulu kali ya. Apa maksud saya itu variabelnya? Variabel number trivia. Number trivia. Kemudian apa nih? Oh, karena nggak boleh ini, nggak boleh nol. Tapi nanti ada nilai nol sih. Enggak deh. Nanti kita ini dulu. Kita gunakan fungsi yang tadi ya. Oke. Kita balik. Sebelumnya ini udah saya bikin number trivia. Kemudian untuk di teksnya sendiri yaitu number trivia teks. Nah, jika ini salah, nggak perlu lihat, tapi ini karena nanti dia apa ya, maksudnya kayak dia cuma ngembaliin error tadi di modelnya, jadi dia nggak akan ngembalikin number trivia. Nah, jika dia nggak ngembalikin number trivia, maka kan kita tulis kosong aja. If number trivia 0, gimana ya, 0, maka kita kasih kosong. Jika tidak, number trivia text gini, ini add null check. Kita kasih tanda seru bahwa number trivia tidak akan nol. Kemudian ini yang teks, kemudian kita bikin button elevate. Untuk sekarang press button dari ganti elevate button. Nah, di sini
Oke, kita panggil fungsi yang tadi ya. Number trivia. Apa tadi fungsinya? Fungsinya get concrete get random number dulu deh. Gampang. Lah, kok nggak bisa? Oh, get number trivia. Get number trivia extends. Kita bikin konstruktornya dulu deh. Get number trivia child text sub random number trivia cons get concrete number. Ada yang salah ya? A value for the number of trivia cannot assign to be a variable. Oh, bisa nggak? Asing. Wait. Nah, bisa. Kemudian kita bikin ini kan number trivia-nya udah kita set, terus kita panggil fungsi setStat. SetStat kosong aja untuk ngeraset statnya karena number trivia-nya udah kita ubah. Ini kenapa ada error ya? Mungkin kita coba aja dulu ya untuk melihat emulator mobile. Kita running. Cukup lama ya. Oke, mungkin sambil itu kita bikin lagi elevate button. Ya, ayo. Wah, kok nggak ke tengah? Jet center. Nah, ke tengah. Oke, kita coba ya. Oke, bisa ini. Style teksnya kurang rapi, kita ubah text align. Text align center. Kemudian di elevate button
concurrent concrete number. Untuk buat concrete number trivia-nya kita coba 1. Apakah bisa? Kita run lagi. Get random. Oke, udah bisa. Kemudian get concrete number. Oke, bisa. Mungkin ini saja video untuk kali ini. Nanti selanjutnya saya akan membahas cara menyimpan number trivia yang udah kita dapat tadi ke lokal. Sekian dan terima kasih.